Alhamdulillah telah hadir di depan. Yang sebelah saya Bapak Agus Masudi, Bapak Muhammad Agus Masudi, selaku Ketua DPW PKSDY. Di sebelah kanannya Bapak Dwi Budi Utomo, beliau selaku Ketua Majelis Pertimbangan Wilayah PKSDY. Dan yang paling ujung sebelah kanannya Bapak Muhammad Rosidi ST, beliau Sekretaris DPW PKSDY. Nah, mungkin kita langsung saja sebelum nanti mungkin kita sambung dengan tanya jawab. Sebelumnya saya memindahkan kepada Pak Ketua untuk memberikan pendahuluan. Terima kasih Mas Safi'i, Humas DPW PKSDY. Rekan-rekan wartawan yang saya cintai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kami DPW PKS mengadakan puncak acara rapat kerja wilayah. Kenapa kami namakan puncak? Karena memang acara ini, rapat ini sudah kita mulai sejak tanggal 19 dan hari ini adalah puncaknya, yaitu penutupan dan pengesahan dan penutupan rangkaian rapat kerja wilayah di tahun 2021. Nah, karena pandemi, makanya kami membatasi peserta yang hadir, yaitu hanya ketua bidang dan ketua-ketua DPC ya, atau kabupaten kota, karena untuk rapat yang lebih mendalam sudah kami selenggarakan selama 10 hari kemarin secara online, sehingga memakan waktu cukup lama. Jadi ini adalah merupakan rapat kerja wilayah yang terlama ya, karena wabah pandemi ini. Baik, dalam rapat kerja wilayah ini ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan yang merupakan hasil dari rapat kerja wilayah. Yang pertama adalah PKSDY berusaha untuk mewujudkan visi PKS, yaitu sebagai partai Islam rahmatan lil alamin yang kokoh dan terdepan dalam melayani rakyat dan negara kesatuan Republik Indonesia. Ya, selama ini kami adalah hadir dengan mengajarkan hal tulisan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat, karena tradisi masyarakat dengan semangat gotong royong yang sangat kuat dan perbuatan tekad dan hati yang mulia diwujudkan dalam jargon Sa'iyak Sa'i Kotoyo, Sa'iyak Sa'i Kooperatif, Nulubis Kundul Baris, yang telah memegang modal kuat bagi masyarakat DIY untuk bangkit dari keterpurukan akibat pandemi. Dan yang kedua, fokus dari Rakerwil ini adalah program-program yang untuk meningkatkan ketahanan ekonomi keluarga, karena dampak ekonomi ini adalah sangat besar. Menurut data BPS Maret 2020 sampai September 2020 ini ada peningkatan kemiskinan sebanyak 27.400 orang, sehingga ini akan PKS akan mencoba untuk mengatasi masalah ini baik secara internal, yaitu pada kader dan keluarganya, dan secara umum kami mendorong nanti fraksi PKS di DPRD DIY untuk mendorong kebijakan dan mengalokasikan anggaran daerah yang fokus pada pemulihan ekonomi. Dan yang ketiga, ini adalah kami PKS DIY mendorong pemerintah daerah untuk menyiapkan pembukaan kembali sekolah ya, pendidikan secara tatap muka. Terutama yang kami garis bawahi adalah terutama untuk perguruan tinggi dan tingkat SMA atau SMK, yang mana ini merupakan kewenangan dari pemerintah provinsi. Ya, karena evaluasi kita selama 1 tahun ini memang banyak kekurangan dari organ ini, sehingga perlu kita dorong untuk tatap muka. Nah, dengan tatap muka ini diharapkan bisa mengurangi dampak yang atau kekurangan yang ada di online tadi,
sehingga dia bisa lebih baik terevaluasi dengan baik. Kemudian juga dengan pembukaan ini tentunya memperhatikan fasilitas protokol kesehatan, kemudian juga tingkat vaksinasi. Makanya kami mendukungnya itu paling tidak untuk perguruan tinggi dan SMA atau SMK, sehingga penggunaan sekolah secara offline ini tetap muka akan bisa menggerakkan roda ekonomi di sekitar sekolah dan sekitar kampus, karena ini banyak kos-kosan yang tutup dan warung-warungnya. Dan yang terakhir, PKS sebagai partai anak muda ini mengajak seluruh warga DIY untuk bergabung bersama PKS, membangun dan memajukan DIY. Ada beberapa program PKS DIY yang kami khususkan terutama bagi anak-anak muda, anak milenial, itulah wujudkan ide bersama PKS Muda atau Content Creator Academy, kemudian yang Creative Center, kemudian yang untuk anak-anak muda. Sementara untuk keluarga, kami melakukan program RKI atau Rumah Keluarga Indonesia, kemudian program khusus pelayanan rakyat, dan banyak lagi program pelayanan, pemberdayaan, pelatihan yang semuanya adalah muaranya untuk membela dan berjuang untuk terus melayani dan membela rakyat. Demikian pengantar dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan media, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menambahkan sedikit saja secara umum. Jadi di antara harapan kita dari Rakernas PKS ini, pertama kita tentu melakukan konsolidasi. Jadi kita secara internal melakukan pengokohan struktur semua elemen, gitu, baik tingkat wilayah, provinsi, cabang hingga ranting. Yang kedua, kita membangun kolaborasi. Jadi dalam rapat PKS kali ini kita terus menggelorakan pemikiran dari paradigma kita ini bagian dari semua elemen yang ada di masyarakat Yogyakarta. Karenanya penting membangun kolaborasi dengan semua elemen untuk menuntaskan berbagai persoalan-persoalan yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Yang ketiga, harapannya setelah melakukan konsolidasi, kolaborasi, kita bisa memaksimalkan kontribusi. Maka tema kita terus melayani dan membela rakyat. Maka tambahan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz PKS Rahman, sebenarnya saya tidak sudah tercantum di sini semua yang disampaikan Bapak tadi. Cuman ini Pak, saya fokus ke poin pertama, PKS berusaha mewujudkan visi PKS sebagai partai Islam rahmatan lil alamin. Nah ini saya minta tanggapan Pak Yusuf atau yang berkenan itu kira-kira nanti untuk 2024 itu mengambil jalur Islam itu seberapa banyak, dan saya minta tanggapannya dengan munculnya partai baru yang juga mengusung Islam rahmatan lil alamin gitu, seperti partai umat gitu. Nah itu nanti kira-kira menjadi pesaing PKS juga. Terkait poin itu Pak, saya menyampaikan kalau pembelajaran katakan harusnya sudah mulai diberlakukan tahun ini dan pertimbangannya apa? Karena selama saat ini kan kasus itu juga masih fluktuatif. Sementara kluster-kluster apa namanya usaha juga masih baik. Mungkin pertimbangannya atau tidak bisa dari PKS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama ini ada melenceng. Kita statement terhadap baru saja ada pengeboman gereja di Makassar, mungkin kan ada bisa statement terkait hal itu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kalau tadi pidatonya Pak Gubernur mengatakan bahwa PKS harus kritis menjadi oposisi pemerintah. Kalau tidak salah saya dengar. Nah, peran oposisi yang akan dimainkan PKS ini di bagian mana? Maksud saya, apakah kebijakan pemerintah terhadap masyarakat ataukah hasil-hasil kerja pemerintah yang dilakukan, termasuk misalnya tadi pembukaan sekolah tatap muka, pemberlakuan kembali sekolah tatap muka yang masih menuai banyak kontroversi seperti yang kita dengar.
Terus yang ketiga Pak, yang ingin saya tanyakan, targetnya 2024 itu apakah disinggung di dalam raker ini? Bukan hanya masalah program, ini kan tadi masalah program, tapi kita target punya nggak Pak di 2024? Berapa yang nanti akan kursi yang harus didapatkan dan segala macam? Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Jadi pertama, kalau kita melihat Rasulullah SAW, beliau memimpin Madinah itu, yang dipimpin itu tidak hanya Muslim. Jadi masyarakat Madinah itu ada non-Muslimnya, gitu ya. Nah kemudian oleh Rasulullah SAW itu semuanya diberi kebebasan untuk menjalankan ibadah sesuai dengan ajaran agama yang diyakini oleh masyarakat Madinah pada saat itu. Kalau kita pelajari dalam Piagam Madinah ada 47 pasal itu yang menarik diantaranya misalnya setiap masyarakat Madinah itu diberi kebebasan menjalankan agamanya gitu sesuai dengan ajaran masing-masing. Kemudian bahkan Rasulullah menegaskan barang siapa mengganggu mereka ini dalam yang dimaksud adalah non-Muslim yang tinggal di Madinah di bawah kepemimpinan Rasulullah itu, penegasan beliau sama saja dengan mengganggu aku. Nah saya kira ini tepat sekali kita Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila, pada sila pertama Tuhan Yang Maha Esa, ini kita pegang teguh ya bahwa berkepercayaan itu betul-betul menjadi keyakinan masing-masing yang harus kita hormati. Tidak boleh ada saling mencaci, tidak boleh ada saling mengganggu. Sekaligus menjawab tadi Mas Dik terkait pengeboman, tidak boleh terjadi di bumi kita seharusnya. Semua yang punya keyakinan ya agama-agama yang diakui di Indonesia itu harus mendapat perlindungan gitu. Dan antar umat beragama ya tentunya harus saling menghormati dan menyayangi ya, menghormati dalam hal kepercayaan masing-masing, menyayangi dalam konteks bermasyarakat, berbangsa, bernegara. Kita semuanya adalah satu bangsa Indonesia. Maka kan sepertinya Pak ini pula dua hal yang kehormatan Majelis Alamin dan yang pengukuran. Target pemilu berapa? Sekali ya. Baik, untuk pertanyaan tentang target pemilunya di Lakerwas ini kita sudah memutargetkan untuk 2024. PKS ini kan saat ini ada 7 kursi di DPRD ya. Kita menargetkan 2024 itu nanti di angka 10 kursi. Kemudian kalau sekarang kemarin kita itu di angka 10%. 10% ya. Kita menargetkan besok di angka 15%. Jadi ini yang menjadi target kita di tahun 2024, 10 kursi dan 15% suara. Baik, saya tambahkan statement tentang Makassar Pak ya. Siapapun pelakunya, apapun buktinya, apapun motifnya, peledakan bom di depan gereja Katedral Makassar itu jelas tidak dibenarkan. Islam dan agama apapun mengharamkan perilaku teror seperti itu. Penting diusut tuntas dan terbuka agar tak terjadi lagi dan menjadi fitnah. Terima kasih itu tentang peledakan bom ya. Nah, ini sekaligus juga kami menambahkan Pak Ji tadi karena Islam itu sebagai rahmatan lil alamin, wajah yang kita tampilkan adalah Islam yang membawa rahmat, membawa sayang ya, cinta kepada seluruh alam semesta, tidak hanya kepada umat Islam saja atau golongan tertentu saja, tapi semuanya. Kemudian yang berikutnya terkait dengan pembukaan kembali ini yang perlu digarisbawahi ya. Yang pertama yang kami sesuai dengan kewenangan ini adalah kewenangan pemerintah provinsi itu adalah SMA, SMA dan SMK dan perguruan tinggi ya, perguruan tinggi ini karena memang kita sebagai DIY sebagai kota pelajar. Yang kedua pertimbangannya adalah karena mereka itu SMA dan pendidikan tinggi,
penerapan protokol kesehatan itu lebih bisa diedukasi, ya. Lebih bisa terjaga, dan ini sudah terbukti Mas di DIY ini termasuk yang disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan. Nah, yang ketiga, ini dilaksanakan kapan? Kami laksanakan, permintaan kami adalah nanti adalah tahun ajaran baru. Ya, ini sekarang ini persiapan, terutama vaksinasi. Kemarin pejabat publik dan guru, tenaga kependidikan itu kan sudah. Nah, besok adalah kami minta prioritasnya, itu adalah untuk yang dosen juga sudah, ya, ini dosen, kemudian di PTN, PTS juga sudah, ya. Berikutnya ini kami minta nanti adalah dari kalangan yang SMA, sehingga ini mereka bisa melakukan pembelajaran secara tatap muka. Nah, kemudian pertimbangan yang ketiga adalah pertimbangan ekonomi. Dengan adanya pembukaan sekolah secara tatap muka, memang diharapkan bisa menggerakkan kembali roda ekonomi, karena memang banyak sekali mahasiswa dan yang kuliah di Jogja ini kan membawa dampak ekonomi yang besar. Sekarang ini banyak sekali tempat kos, kemudian usaha-usaha yang menggantungkan pada pendidikan itu banyak yang tutup. Nah, ini kan dengan adanya pembukaan secara tatap muka ini diharapkan memang bisa menggerakkan. Tentunya tadi pertimbangan ekonomi dan pertimbangan kesehatan itu harus diseimbangkan, karena memang kalau hanya pertimbangan kesehatan saja itu memang tidak akan dibuka. Tapi kalau hanya pertimbangan ekonomi saja itu juga mengorbankan kesehatan juga lebih berbahaya. Makanya di sini harus ada titik temu antara pertimbangan kesehatan dan juga pertimbangan ekonomi untuk memajukan pendidikan kita. Terima kasih. Tambah sedikit yang oposisi nih, Mas. Jadi secara khusus ya terkait oposisi itu kan di ranah pusat ya, gitu. Nah kalau di daerah tentu disesuaikan dengan dinamika politik masing-masing, khususnya ketika pilkada, gitu. Nah ada beberapa kata prinsip ya dalam kita melakukan oposisi itu. Pertama kritis, yang kedua konstruktif, yang ketiga solutif, gitu. Jadi kita tidak asal beda. Kalau memang kebijakannya baik harus kita dukung. Kalau kebijakannya tidak baik ya kita kritisi. Nah kita konstruktif dalam arti ya, semua yang kita sampaikan betul-betul untuk kebaikan, untuk membangun bangsa dan negara, untuk masyarakat semuanya. Nah yang ketiga solutif, kita berupaya untuk menghadirkan solusi-solusi yang seharusnya itu menjadi kebijakan pemerintah. Kata Mas. Baik Mas ya, untuk bukti sikap kritis kita terhadap pemerintah pusat ya dalam ini ya oposisi. Yang ada kemarin ketika ada perpres tentang investasi minuman keras, itu kita juga bersuara keras tentang hal itu. Alhamdulillah itu perpresnya tidak dilaksanakan ya, dicabut. Dan yang kedua kaitannya dengan pemotongan insentif nakes ya, COVID kemarin hampir dipangkas 50%. Nah, PKS memperjuangkan agar anggaran itu tetap ada, karena telah dijanjikan jangan dipotong. Dan alhamdulillah itu sekarang juga sudah kembali ke angka 100%. Ini pun juga kami rasa masih kurang. Ini contoh Mas tentang masalah oposisi adalah oposisi yang berpihak kepada kepentingan rakyat. Terima kasih. Terus Islam yang mana gitu ya? Terus Islam yang mana? Yang mana ya? Ya kita semuanya Mas ya, semuanya. Ya, selama ini kami sudah di angka kemarin kita peringkat 2 yang di ini ya. Dan kami juga melihat bahwa ceruk itu tidak faktanya ya Mas ya, faktanya yang mendukung kami, yang memilih kami PKS ini tidak hanya dari kalangan Islam saja, karena beberapa golongan dan agama yang lain, suku yang lain itu juga termasuk yang memilih kita. Ini bisa dibuktikan dengan para
anggota Dewan kami, siapa konstituen mereka, dan sekarang ini mereka juga masih sering nyambangi konstituennya, ternyata juga banyak yang non-muslim juga. Kemarin saya juga habis mengadakan reses, ketemu itu salah satunya juga ternyata salah satu tokoh Nasrani juga ternyata masih tetap mendukung PKS gitu. Jadi bagi kami rahmatan lil alamin itu ya berarti semuanya. Wah, itu Mas Amir yang ada di belakang itu lebih tahu itu tentang masalah itu. Ya, tentang kehadiran Partai Umat ya kami menganggapnya sebagai fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan gitu ya. Ya kami senang punya mitra baru gitu. Nah, ini akan menambah keragaman masyarakat dalam memilih